Halo, selamat datang di SMA Negeri 2 Komodo, Rumah Peradaban, Ranting Kehidupan. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelis Johnny Esville, Kepala SMA Negeri 2 Komodo, dengan bangga mempersembahkan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dengan judul portofolio Vokasi Akademik, Cara Asik Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sejak awal diluncurkan, kurikulum merdeka telah memberi ruang yang begitu luas bagi setiap satuan pendidikan agar semakin kreatif dan kritis mendesain pelaksanaan program di sekolahnya masing-masing. Otonomi yang diberikan ini menjadi pemantik bagi saya untuk terus berkreasi, terutama mendesain program-program yang berpihak pada kebutuhan murid. Program vokasi dilatari oleh beberapa pemikiran. Yang pertama, kajian terhadap aset sekolah dan lingkungan. Pendidikan guru penggerak mengajarkan saya agar mampu mendesain program berbasis aset. Saya harus memulai dari apa yang sudah saya miliki. Sebagian dari guru kami memiliki keterampilan, terutama dalam bidang pertanian, bahasa Inggris, dan juga komputer. Saya melihat hal ini sebagai potensi awal yang akan mendukung pengembangan vokasi pertanian, TIK, dan juga English for Tourism. Di samping itu, sekolah juga memiliki lahan tidur yang belum dioptimalkan, kondisi lingkungan, iklim, kajian destinasi wisata, dan juga kebutuhan dunia usaha memantapkan niat saya untuk mengembangkan 3 vokasi ini dengan vokasi pertanian sebagai leading sector. Kajian yang kedua adalah tanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan peserta didik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, kami diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri ketika kelak mereka kembali ke masyarakat. Kajian yang ketiga lebih berorientasi kepada pendidikan yang mampu mengubah pola pikir. Menurut saya, pendidikan tidak hanya berkutat pada pelafalan teori, dia harus berdaya guna dan sampai pada ranah praksis. Karena itu, menurut saya, pendidikan vokasi merupakan salah satu pilihan tepat untuk mengubah mindset orang tentang tamatan SMA. Melalui pendidikan vokasi, saya ingin mendorong dan membuktikan bahwa tamatan SMA juga bisa memiliki keterampilan khusus, sebagaimana layaknya alumni SMK. Adapun sasaran dari program vokasi ini adalah peserta didik di sekolah kami. Kami ingin membekali mereka dengan berbagai keterampilan sesuai vokasi yang mereka minati. Bagi kami, peserta didik adalah subjek utama. Mereka adalah orang pertama yang harus menikmati manfaat dari program ini. Di samping itu, kami juga menyasar masyarakat sekitar. Menurut kami, pendidikan vokasi juga harus berdaya guna bagi masyarakat. Melalui vokasi agrobisnis hortikultura, kami ingin mengedukasi petani tentang pentingnya cara bertani yang ramah lingkungan. Kami mendorong pertanian sayuran organik. Biarkan masyarakat tahu bagaimana seharusnya menghargai dan berdamai dengan alam. Melalui vokasi TIK, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi berbasis komputer. Disadari atau tidak, komputer telah menjadi salah satu alat bantu yang sangat dibutuhkan manusia di zaman ini. Selanjutnya, melalui vokasi English for Tourism, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa mereka bisa menjadi pelaku utama wisata, terutama pemandu wisata bagi destinasi wisata lokal yang ada di sekitar mereka. Dalam perencanaan awal, kami menggandeng pihak Korwas, komite sekolah, para orang tua, dan juga lembaga-lembaga lainnya untuk mendukung kami dalam pelaksananya. Semuanya, perkenalkan saya Intan, koordinator Sipindo. Jadi hari ini Sipindo mengadakan sosialisasi di SMA 2 Komodo.
Dan kenapa akhirnya si Pindo memilih SMA 2 Komodo untuk sebagai tempat melakukan sosialisasi si Pindo? Karena kita tahu di SMA 2 Komodo ini memang ada muatan lokal pertanian dan juga memiliki lahan pekarangan yang sudah ditanami beberapa jenis tanaman. Jadi kita datang ke sini untuk memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswa yang ada di sini bahwa bertani itu mudah. Pada tahun 2022, kami mendapat support penuh dari LSM Yakines berupa pendampingan bagi guru, pelatihan pembuatan pupuk organik, serta bantuan berupa peralatan dan benih. Pada tataran pelaksanaan, program vokasi yang kami jalankan tentu tidak sedetail dan seideal seperti pendidikan vokasi pada umumnya. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa kami telah melakukan satu langkah maju. Kemajuan yang terbaik adalah adanya perubahan dalam cara berpikir. Sebagian besar peserta didik kami, para orang tua dan juga masyarakat mengakui bahwa pendidikan berbasis keterampilan yang sudah kami jalankan sungguh-sungguh bermanfaat. Karena itu mereka mendukung sekolah untuk terus mempertahankan dan melanjutkan kegiatan ini. Halo, saya Putra. Saya sangat bahagia mengikuti vokasi hortikultura. Saya bisa belajar bertani keren, asik, dan mantap. Halo, saya Riani dari Yayasan Komodo Indonesia Lestari atau Yakines. Saya adalah pendamping lapangan di SMA Duanggorang. Khususnya di sini saya mendampingi dalam bidang vokasi pertanian organik. Ya, jadi untuk adik-adik semua tetap semangat dan menjadi petani yang sukses di masa depan. Terus maju. Saya selaku Ketua Komite SMA Negeri 2 Komodo mewakili orang tua dan wali siswa-siswi SMA Negeri 2 Komodo mendukung penuh program vokasi akademik SMA Negeri 2 Komodo. Majulah terus dan pantang mundur untuk menghasilkan program-program unggulan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semandu.com keren. Pada tahun ini, kami juga sudah menjajaki kemungkinan untuk memproduksi pupuk organik cair secara besar-besaran. Hal ini kami lakukan karena kami sudah mengantungi uji laboratorium terhadap kandungan hasil pupuk organik cair yang kami hasilkan. Pada tahun ini, Bank NTT bahkan mengucurkan sebagian dari sumbangannya bagi sekolah kami, terutama untuk mensupport proyek pembuatan pupuk organik. Pelaksanaan program vokasi bukan tanpa tantangan. Kami sungguh menyadari ada banyak kelemahan dalam proses pelaksananya. Tantangan utama tentu datang dari pihak internal, berkaitan dengan basic keilmuan dan skill yang dimiliki oleh para pendamping. Demikian juga sikap pesimisme yang dibangun di tahun-tahun pertama, ketika orang melihat vokasi pertanian sebagai sebuah langkah mundur dalam proses pembelajaran. Tantangan kedua berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana. Fasilitas yang dimiliki sekolah sangat tidak lengkap. Meskipun demikian, kami tidak berkecil hati karena kami selalu menggandeng pihak luar yang siap mensupport dan mendukung. Tak ada gading yang tidak retak, tak ada kesempurnaan tanpa perbaikan. Vokasi akademik yang kami jalankan merupakan bagian dari jalan panjang sebuah proses pendidikan. Sejak awal hingga hari ini, kami terus meniti perubahan dan perbaikan dari tahun ke tahun. Bagi kami, pendidikan vokasi merupakan cara yang cerdas untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan konteks alam dan konteks zaman yang ada di sekolah kami. Terlepas dari urusan Jambore GTK tahun 2024, kami sungguh berharap agar praktik baik ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Selain dukungan moral, kami juga membutuhkan dukungan berupa sarana prasarana seperti laboratorium komputer, peralatan pertanian, dan juga pendampingan bagi guru-guru kami. Kami sungguh berharap agar program vokasi akademik dapat diterima dan dilihat sebagai salah satu bentuk inovasi baru yang bisa diterapkan di jenjang SMA sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka.